Hai teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas tentang polemik anggaran Formula E. And this is our team. Yang pertama ada Nabila Safaraminta Setiani, Muhammad Rizky Aditya, First Livanya, Anissa Farhaini, dan Muhammad Rizky Lenang. Formula E atau nama resminya ABB VAI Formula E World Championship adalah sebuah balap mobil kursi tunggal yang menggunakan mobil listrik saja. Kejuaraan ini pertama kali digagas pada 2011 oleh Jean Todt dan musim perdananya digelar di Beijing, China pada September 2014. Sejak pertama kali digelar, Formula E berstatus sebagai kejuaraan dunia. DKI Jakarta resmi ditetapkan menjadi tuan rumah ajang balap Formula E ini. Berapa total dana yang dikeluarkan pemerintah untuk penyelenggaraan Formula E? Jika merujuk hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019, disebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta ini telah menggelontorkan dana sebesar hampir 1 triliun. Namun saat persiapan penyelenggaraan musim pertama Formula E ini telah terjadi pandemi COVID yang menyebabkan gubernur melakukan penundaan penyelenggaraan Formula E di musim pertama. Pembiayaan Formula E ini berasal dari APBD 2019 yang sudah dibayarkan 2 tahun yang lalu. Pembayaran ini dilakukan sebelum adanya pandemi COVID-19. Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan tidak ada lagi tambahan biaya dari APBD untuk pelaksanaan e-Formula. Jadi total biaya yaitu senilai 560 miliar digunakan untuk 3 tahun penyelenggaraan, yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024. Dana 560 miliar tidak bisa ditarik dari FIO pasca pembayaran komitmen fee 2019-2020. Hal tersebut karena adanya penundaan akibat COVID-19, FIO hanya mengembalikan penarikan bank garansi senilai 423 miliar. Maka fee tahap 1 dan 2 tidak bisa dikembalikan untuk jaminan keuangan potensi kewajiban PT Jakpro. Dalam masa jabatan Anies Baswedan memang terdapat beberapa program utama yang belum terrealisasikan dengan baik, seperti program hunian DP rupiah yang mencatat sasarannya yaitu 232.214 unit, namun per 21 Desember 2020 baru terbangun 882 unit. Realisasi program ini pada akhir Desember 2020 tidak sampai 1.000 unit atau kurang 0,3%. Selanjutnya mengenai dalam program normalisasi sungai bahwa akhir 2019 Dinas SDA sudah siap bayar 160 miliar untuk pembebasan lahan. Namun hal tersebut justru dibatalkan karena dalih defisit anggaran. Sedangkan akhir Desember 2020 Dispora membayar total 360 miliar untuk termin kedua Formula E. Hal tersebut menunjukkan Anies lebih memprioritaskan Formula E dibanding mengatasi banjir. Pemborosan dana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 28 disebutkan dasar APBD adalah perkembangan yang tidak sesuai, pergeseran anggaran dan penggunaan silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya dan karena kondisi darurat. Penyalahgunaan wewenang pada pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Keuangan Negara menyebutkan bahwa penyusunan APBD berdasarkan rencana kerja perangkat daerah atau RKPD, namun nyatanya rencana gelaran Formula E berasal dari keinginan Anies secara tiba-tiba setelah APBD 2019 disahkan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 92 ayat 6 disebutkan jangka waktu anggaran program tidak boleh melewati batas periode pimpinan. Formula E tidak membantu memulihkan ekonomi saat pandemi COVID-19. Formula E tidak akan memberikan dampak turisme, dampak konsumsi, dan dampak investasi. Formula E tidak semestinya dimasukkan dalam 28 program prioritas dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021. Karena Formula E bukan merupakan program yang ada dalam RPJMD tahun 2017 sampai 2022. Sayangnya, pemerintah seharusnya memperhatikan kondisi masyarakat ketika pandemi. Dana triliunan rupiah dipakai untuk acara balapan mobil atau Formula E oleh Gubernur Anies seharusnya dipakai untuk kepentingan rakyat. Pemprov DKI Jakarta tak perlu memaksakan penyelenggaraan Formula E ketika masih pandemi COVID-19. Okay, thanks for watching. See you on the next video. Bye.